Ya pemirsa, kembali di Lunch Talk. Ya, Jakarta sudah tidak aman ya Medi dan pemirsa dan Pak Yayat dan Pak Martin. Nah ini cara yang kedua yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah juga mengamankan preman-preman di kota Jakarta. Nah sudah diringkus banyak preman juga ya Pak ya untuk di Jakarta. Nah mereka akan dibina atau seperti apa prosesnya nanti Pak Martin dari pihak polisian? Kita bukan mengikuti tren ya, memang kita preman sudah dari tanggal 11 kita sudah melakukan seperti itu. Karena memang kita lihat di premanisme ini ada di situ ada narkotika, di situ ada pemerasan, di situ ada aliran-aliran dana juga. Makanya kami melihatnya dua. Tapi tetap garis bawahnya adalah preman bagi kami itu adalah mereka yang melanggar hukum ya. Nah, dari tanggal 19 kita lihat sampai tanggal 28 itu hampir 2.600. 10% hampir 250 itu bisa kita proses karena ada senjata tajam, ada letter T, ada main judi, ada narkotika, ada juga senpi gitu ya, senjata tajam juga itu yang kita proses. Nah sisanya kemana kita buat? Kita cuma hanya mengarahkan, memberikan arahan, kamu begini baik, begini kita serahkan ke dinas sosial. Stop sampai situ. Dinas Bisa sosial melakukan apa? Oke Pak Yayat, ini yang udah-udah sama Dinsos diapain sih? Karena operasi yang kemarin aja ada 2.000 preman ya, yang diproses hukum 100 sekian, yang 1.800 dibina. Apa sih yang dimaksud pembinaan ini dan efektif nggak sih sebenarnya? Sekali lagi akarnya itu adalah di kemiskinan. Jadi ada persoalan kemiskinan besar. Jadi struktur kemiskinan itulah yang membuat orang akhirnya bisa melakukan jalan pintas. Karena untuk memotongnya dia agak berat. Karena memang orang miskin itu memang untuk naik secara mobilitas sosial tiba-tiba jadi kaya mendadak sulit kan. Karena tidak ada ruang. Pertama ingin bekerja aja lihat punya ijazah apa, punya keterampilan apa, punya modal berapa. Belum tentu ada lapangannya. Akhirnya apa? Termarginalkan. Nah sekarang menjadi pertanyaannya kan apa yang harus dilakukan? Dulu pemerintah punya program padat karya. Nah, jadi ada gerakan massa, ada keterampilan. Nah memang yang menarik adalah bagaimana memperkuat balai-balai pelatihan. Nah, jadi dinas sosial jangan kerja sendiri. Hubunganlah dengan dinas tenaga kerja. Hubunganlah pelatihan. Mungkin jadi ini TKI belum dilakukan karena di sini tadi program kita itu kadang-kadang melihat persoalan sosial, ya sosial, persoalan ekonomi, tenaga kerja nggak nyambung. Tidak ada sinerginya. Jadi kayak jaga sembung makan tomat, kagak nyambung masa bodo amat ya kan. Nah, yang kita dorong adalah ketika ada persoalan keamanan, jangan dilihat dari keamanannya saja, tapi lihat latar belakang sosialnya, lihat dari sisi pendidikannya. Maka ketika ada sekian ratus preman ditangkap, mau diapain kalau perutnya kosong itu nggak bisa dilawan. Dia butuh makan, dia butuh kerja. Nah, cara-cara lama. Cara yang paling positif kan tidak mungkin ditangkap preman dinasihatin besok berubah, enggak. Jadi satu-satunya cara harus ada cross cut untuk memotong ini lintas sektor masuk. Nah ini rencana Gubernur DKI Jakarta yang preman yang sudah dikumpulkan, dibina akan dijadikan parkir. Iya, juru parkir bergaji digaji 2 kali dari UMR. Nah itu apakah udah cara yang tepat? Iya, sebetulnya gini. Pertama mungkin Pak Martinus bisa gini. Sebetulnya di Jakarta itu ada pengelola parkir resmi dan parkir yang tidak resmi melalui ormas atau organisasi masyarakat yang ada, RT, RW dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pendataannya dulu. Berapa jumlah mereka yang selama ini kan susah ya, ngaku preman atau gimana ini agak susah ya kan. Kita tidak bisa, mungkin mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang belum keterampilan. Nah, disinilah sebetulnya dipetakan dulu wilayah mana yang akan dikelola oleh Pemprov DKI, wilayah mana yang akan dikelola oleh PT swasta, organisasi masyarakat. Nah, di situ dibuat sistem mekanisme kerjasamanya. Karena persoalan mendasar ini memang menarik, parkir itu quick yielding. Hari ini parkir langsung dapat duit, orang senang seperti itu, pekerjaan itu. Kita kan susah berkeringat ya. Nah itu paling cepat karena orang butuh duit. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ada potensi besar juga kendaraan makin bertambah di Jakarta, ya kan? Space-nya makin terbatas. Nah di sini ada ruang. Bagaimana ketika ada kebutuhan ruang parkir, ada persoalan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, Dinas Perhubungan catat mana lokasi-lokasinya yang boleh untuk parkir dan berapa kebutuhannya.
apalagi gajinya 4 juta. Nanti banyak yang pura-pura lagi jadi tukang parkir. Begitu dilarang, diprotes. Begitu dilarang jalurnya untuk pembatasan, tidak boleh sepeda motor, diprotes. Iya. Tapi Pak Martin secara konsep setuju nggak nih kalau Pemprov DKI kemudian mau memberdayakan sekelompok orang ini untuk menjadi juru parkir resmi Pemprov lah katakanlah begitu? Sangat-sangat setuju. Kami di Jawa Barat dulu ya ada namanya polisi peduli pengangguran. Kita data perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, kita tangkap preman-preman tuh, kita bilang mau tidak kerja di peternakan ayam, mau kita jadi bawa penyaluran ke sana. gitu ya? Ya seperti itu. Hampir ribuan kita dulu bisa berhasil. Ya, kembali lagi ke urusan perut berarti ya. Nah, Pak Martin, ini menurut data dari tingkat kriminalitas dan khususnya mungkin yang kaitannya dengan keberadaan preman di sekelilingnya di kota-kota 5 wilayah Jakarta, mana yang paling rawan, Pak? Kalau kita justru malah di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan justru. Bukan timur lagi ya Pak ya? Iya. Tindak kriminalitas seperti apa? Ya, kenapa? Tindak kriminalitas seperti apa? Ya tetap kejahatan jalanan ya, karena dia mungkin ke arah Depok gitu ya. Kemudian bisa juga ke utara gitu ya. Nah, kejahatan jalanan lah yang sering terjadi di situ ya. Dan kira-kira ini merupakan titik-titik yang seharusnya dipasangin CCTV tadi ya Pak? Iya, sebetulnya gini, saya menarik gini, kejahatan di lapangan itu juga punya hubungan dengan kejahatan di layanan publik. Contohnya sederhana aja lah. Mengapa orang di Jakarta enggan menggunakan public transport? Begitu naik angkutan umum, dia bayar ongkos transport dan bayar subsidi untuk mereka yang punya masalah sosial. Untuk premannya, untuk yang minta-minta, pengamennya. Kadang-kadang kan pengamen menggunakan tameng itu sebetulnya ingin memeras ya kan. Nah, itulah yang menyebabkan double kejahatan itu. Ketidaknyamanan di angkutan umum, orang lari ke motor. Motor jalannya buruk, jadi korban. Jadi ini tidak bisa dilepaskan satu persatu. Jadi menurut pengamatan saya memang kita perlu sekali lagi pendekatannya yang sangat terintegrasi. Satu persoalan paling besar dari semua masalah ketidakamanan ini adalah bagaimana memposisikan pembangunan dalam konteks nuwungke, memanusiakan. Jadi bagaimana memanusiakan warga kota ini. Jadi ibaratnya orang ketika disarankan untuk naik angkutan umum, dia pasti bertanya, aman tidak? Orang ketika bertanya, ketika berjalan malam untuk menghidupkan kegiatan ekonomi kota, aman tidak berusaha di situ. Jadi ketika baru saja buka usaha, sudah ada preman 1, 2, 3 yang meminta jatah. Jadi perlindungan terhadap warga dengan mengedepankan pembangunan manusia sebagai esensi untuk perubahan pelayanan kota itu menjadi hal penting. Ini pungli-pungli juga yang harus ditertibkan ya Pak Martin ya? Baik, di segmen ini kita juga akan meminta closing statement atau kalimat penutup dari Pak Martin terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana nih ke depannya supaya kita nggak terus-menerus jadi momok nih? Terakhir terus Pak, biar naik kelas Pak. Pertama, Jakarta itu aman. Kedua, bahwa kita perlu meminimalisir kesempatan-kesempatan yang kita berikan. Karena kejahatan itu stimulannya ada 2, niat dan kesempatan. Kalau yang bisa kita kendalikan adalah kesempatan. Kalau niat seseorang kita tidak tahu dia mau melakukan apa ya, tapi kesempatan-kesempatan kita minimalisir. 2, ketiga ya jadikanlah polisi itu mitra, teman, sahabat. Jadikan dia jadi kontak person di gadget kita yang sewaktu-waktu bisa berkomunikasi untuk bisa mengetahui sesuatu atau malah bisa mencegah. Saya kira itu. Jadi harus punya nomor telepon polisi di handphone ya? Boleh. Habis ini kita langsung minta nomor telepon Pak Martin. Baik. Kalau Pak Yayat, gimana nih kita memastikan supaya Pemprov ini dengan segala langkah yang diambil juga memiliki approach yang terintegrasi seperti Anda katakan? Begini, untuk membuat kota aman itu bukan hanya pada satu bidang atau institusi. Oke, keamanan pribadi kita minta pihak kepolisian. Tapi keamanan di bidang kesehatan, lingkungan itu urusannya pemerintah kota untuk memperketat peraturan dan melindungi masyarakatnya. Kemudian pelayanan di infrastruktur pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian persoalan di digital itu juga ada ranahnya polisi dan bagaimana perlindungan undang-undang menyangkut teknologi informasi. Jadi mengukur kota kalau dari sisi aman, oke, saya sangat sependapat dengan Pak Martin. Dari sisi keamanan sebetulnya Jakarta dari tindakan kekerasan kriminal relatif mungkin tidak seperti kota-kota lain. Tetapi pada sisi jaminan keselamatan, keamanan dari kesehatan, lingkungan, persoalan pelayanan infrastruktur dan pelayanan transportasi, sama persoalan digital, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Ini mungkin tidak semuanya bisa ditangani oleh polisi. Jadi masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, itu harus terlibat. Dan yang paling penting dari semua itu adalah
komitmen pemerintah yang dalam menjalankan semua programnya untuk mengejar segera tertinggalan. Sekali lagi saya melihat bahwa ini tantangan yang membuat kita kecut. Kalau kita sudah biasa dibully, udahlah. Seperti dulu orang membuli Bekasi misalnya kan, apa sesudah itu? Seperti sekarang Jakarta dibully dengan kasus seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, sesudah dibully apa yang kita harus rubah? Itu paling besar. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan dialog kita ini bisa bermanfaat dan diambil langkah-langkah yang harus untuk menuju ke Jakarta yang lebih baik dan lebih aman. Baik pemirsa, kami akhiri perbincangan kita di Lunch Talk kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.